Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Febriana. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusan D3 Perbankan Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnida Haryati. Saya Rizka Putri. Baiklah teman-teman, saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan Rizka Putri, Yusnida Haryati, dan saya sendiri Rahayu Febriana akan menjelaskan tentang money market atau pasar uang. Yang pertama akan dijelaskan oleh Rizka Putri. Kepada Rizka Putri kami persilahkan. Definisi money market. Pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan dana pinjaman dan dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Fungsi money market. Pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam rangka melaksanakan operasi pasar terbuka. Dalam perekonomian, pasar uang juga dibutuhkan karena banyaknya perusahaan yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan outflows. Oleh karena itu, pasar uang juga berfungsi untuk menjembatani adanya kesenjangan antara penerima dan pengeluaran dana. Karakteristik money market. Yang pertama, menyediakan fasilitas atau jaringan transaksi jual beli aset finansial. 2. Mempertemukan pihak yang memiliki surplus dana dengan pihak yang mengalami defisit. 3. Transaksi bersifat jangka pendek. 4. Berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek perusahaan, lembaga keuangan, dan pemerintah, mulai dari overnight sampai dengan jangka jatuh tempo 1 tahun. 5. Menyediakan outlet investasi. Debitur dan kreditur dalam pasar uang. Dalam menentukan siapa debitur dan siapa kreditur dalam pasar uang agak sulit karena kadang perusahaan atau lembaga yang sama beroperasi di kedua sisi pasar uang, yaitu dalam waktu yang sama bisa sebagai debitur dan juga bisa sebagai kreditur. Lembaga yang biasanya ikut bermain di dalam pasar uang ini adalah bank besar, lembaga keuangan non-bank, lembaga pemerintahan. Bahkan, kadang bank sentral dapat menjadi pemasok dana yang agresif di pasar uang dan mengambil posisi sebaliknya pada esok harinya. Jenis-jenis resiko investasi di pasar uang. Yang pertama, resiko pasar, yaitu resiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik, yang mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, resiko reinvestment, yaitu resiko terhadap penghasilan suatu aset finansial yang harus direinvest dalam aset yang berpendapatan rendah, atau dapat dikatakan bahwa resiko reinvestment ini adalah resiko yang memaksa investor menempatkan pendapatan yang diperoleh dari bunga kredit atau surat-surat berharga ke investasi yang berpendapatan rendah akibat turunnya tingkat bunga. Yang ketiga, resiko gagal bayar, yaitu resiko ini terjadi akibat tidak mampunya peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat, resiko inflasi. Resiko inflasi ini adalah si pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa-jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima, ada risiko valuta, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang keenam, risiko politik. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Yang ketujuh, marketability atau liquidity risk. Risiko yang dapat terjadi apabila instrumen pasar uang yang dimiliki sulit untuk dijual kembali sebelum jatuh tempo. Sulitnya menjual kembali surat berharga tersebut memberikan risiko untuk tidak mencairkan kembali instrumen pasar uang dalam bentuk uang tunai pada saat membutuhkan likuiditas sebelum jatuh tempo. Instrumen pasar uang.
Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang ada beberapa macam, yaitu 1. Treasury bills merupakan instrumen hutang yang diterbitkan oleh pemerintah atau bank sentral di Amerika Serikat atas tunjuk dengan jumlah tertentu yang akan dibayarkan kepada pemegang pada tanggal yang telah ditetapkan. Yang kedua, commercial paper merupakan promise yang tidak disertai dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan atau bank untuk mendapatkan dana jangka pendek. CP dijual kepada investor dalam pasar uang. Yang ketiga, negotiable certificate of deposit atau disebut juga dengan sertifikat deposito merupakan instrumen yang diterbitkan oleh suatu bank atas unjuk dan dinyatakan dalam suatu jumlah jangka waktu dan tingkat bunga tertentu. Terus yang keempat, bankers acceptance atau BA merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda accepted apabila bank menyetujui wesel tersebut. Terus yang kelima, bill of exchange atau wesel adalah suatu perintah tertulis tak bersyarat yang ditunjukkan oleh seseorang kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang pada saat diperlihatkan atau pada tanggal tertentu kepada penarik atau order atau pembawa. Yang keenam, repurchase agreement atau repo. Repo merupakan transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang telah dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Terus yang ketujuh, sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI pada dasarnya merupakan surat berharga atas unjuk dalam satuan uang rupiah yang diterbitkan dengan sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang jangka pendek. Terus yang kedelapan, surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU adalah surat-surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh BI. SBPU berfungsi sebagai piranti pasar uang dan juga merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh Bank Indonesia dengan menetapkan tingkat diskonto SPBU. Yang kesembilan, call money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam dana antara satu bank dengan bank lainnya untuk jangka waktu pendek. Baiklah teman-teman, demikian dari presentasi dan penjelasan kami tentang pasar uang. Di sini kita dapat mengetahui tentang apa itu pasar uang, fungsi dari pasar uang, karakteristik pasar uang, debitur dan kreditur dalam pasar uang, dan jenis-jenis risiko investasi dari pasar uang beserta instrumen pasar uang. Baiklah teman-teman, apabila ada kesalahan dalam berucap, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.